Shalom anak-anak Tuhan di rumah, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Puji nama Tuhan, semua ada dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini Kau berikan hari yang baru untuk kami dapat menyembah akan Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan kehidupan kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya Kau beri hati yang mengasihi, cinta akan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin akan segenap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita tepuk tangan ya. Mari gerakkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih kencang lagi ya suaranya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kita percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang mengalahkan segalanya. Tetap kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Tuhan yang menjadi kekuatan akan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya.
setia Tuhan tak pernah meninggalkan akan setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Mari Engkau jamah akan setiap kehidupan kami. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyembah akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
kekasihku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, masa depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang berbicara untuk setiap anak-anak, setiap adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berikan setiap mereka telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang mau taat untuk duduk setia untuk mendengarkan firman yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan. Kau memberkati mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, biar kiranya semua itu hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu kepada setiap adik-adik yang saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, bertemu lagi hari ini dengan Miss Riana tentunya, dimana kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Maret ini. Tentunya kita akan memasuki di minggu yang baru, di minggu depan. Dan tentunya di bulan ini, di minggu terakhir bulan Maret ini, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik tentunya, yaitu temanya adalah tentang great future. Jadi di sini kita akan bahas tentang masa depan yang terbaik. Tentunya setiap kita percaya dong bahwasannya setiap kita memiliki masa depan yang terbaik ketika kita mau pergi bersama Tuhan dan kita mau mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lagi tentang tema ini, yuk sama-sama adik-adik kita saksikan video yang satu ini. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya.
Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon Tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Oke, tadi kita sama-sama sudah saksikan di mana ada kisah seorang laki-laki atau ada kisah seorang bapak-bapak yang tentunya kita sudah nggak asing lagi dan kita sudah kenal melalui ceritanya yang di Alkitab, yaitu tentang Bapak Abram, atau bisa disebut yaitu Bapak Abraham, Bapak segala bangsa ya. Adik-adik, tentu kita udah sering dengar cerita tentang Bapak Abraham ini. Nah, hari ini apa sih maksudnya hubungannya masa depan yang terbaik sama kisahnya Bapak Abraham? Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya, nanti adik-adik bisa baca di kitabnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Itu kisah di mana Tuhan Yesus memanggil Bapak Abraham ini. Di mana di situ singkat cerita bahwasannya Bapak Abraham ini dipanggil mendengar firman Tuhan yang berbicara kepada Bapak Abraham ini bahwa Tuhan mau Abraham itu meninggalkan negeri yang saat itu sedang ditempati oleh Bapak Abraham ini. Tapi ketika Tuhan Yesus meminta untuk Bapak Abraham pergi ke negeri yang mau ditunjuk Tuhan ini untuk Bapak Abraham, Abraham itu tidak tahu negeri mana sih sebenarnya yang pengen Tuhan kasih arah ini untuk Bapak Abraham itu pergi. Nah, di sini adik-adik kita sama-sama belajar dari tokoh Bapak Abraham ini, di mana meskipun dia itu belum tahu nih negeri seperti apa sih, negeri yang mana yang mau Tuhan bawa untuk aku tuh datengin supaya aku tuh pergi meninggalkan negeri ini. Tapi di sini kita sama-sama belajar kalau misalkan kita mau memiliki masa depan yang terbaik di dalam Tuhan, tentunya yang pertama yaitu kita harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Di sini kalau misalkan Bapak Abraham itu tidak memiliki hati yang percaya sama Tuhan, dia nggak akan tuh mau meninggalkan negeri di mana tempat dia duduki saat itu untuk pergi ke negeri yang nggak tahu negeri yang di mana. Tapi karena dia itu percaya bahwa Tuhan itu menepati janjinya, di situ kan di kejadian 12 itu dikatakan bahwa Tuhan itu berjanji dia itu akan menjadikan Abram bangsa yang besar, yang diberkati, bahkan namanya itu akan masyhur, dan hidupnya pun akan menjadi berkat untuk banyak orang. Bahkan Tuhan juga berjanji sama Abraham, Tuhan itu akan memberkati orang yang memberkati Bapak Abraham. Bahkan Tuhan pun juga bilang ketika itu Tuhan pun juga akan mengutuk orang yang mengutuk Bapak Abraham ini. Begitu banyak janji yang Tuhan kasih kepada Bapak Abraham. Dan di sini kita miliki hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kita harus percaya bahwa setiap ketika kita mau menaruh setiap masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu akan membawa kita untuk mencapai setiap harapan kita. Setiap masa depan kita tentunya bersama Tuhan itu menjadi masa depan yang terbaik. Nah, terus poin yang kedua, gimana sih supaya kita itu bisa memiliki masa depan yang baik, masa depan yang besar bersama Tuhan Yesus? Yaitu adalah yang kedua, kita itu harus taat pada kebenarannya, pada kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Kalau misalkan kita tidak taat kepada kebenaran yang Tuhan berikan untuk setiap kita, tentunya kita tuh nggak akan tahu seberapa banyak sih yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Di sini Bapak Abraham itu dia taat ketika Tuhan memerintahkan setiap kehidupannya ke sini begini begitu gitu kan. Bapak Abraham itu dia taat dengan Tuhan. Dia itu taat akan apa
yang Tuhan mau untuk kehidupannya. Makanya Bapak Abraham itu menjadi besar, menjadi dikenal banyak orang, menjadi masyhur namanya. Bahkan setiap kehidupan Bapak Abraham itu diberkati sampai kepada anak, menantu, cucu-cucunya, bahkan semua keluarga besarnya pun diberkati. Karena apa? Karena Abraham itu memiliki hati yang taat kepada Tuhan Yesus, hati yang taat akan kebenaran dan apa yang Tuhan mau untuk setiap kehidupan Bapak Abraham ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adik-adik, di sini kita sama-sama mau belajar bahwa kita itu harus memiliki sikap yang tetap setia untuk melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Tentunya kalau misalkan kita mau mencapai masa depan, tentunya tuh banyak segala lika-liku, segala proses atau segala tahap yang memang kita harus lewati. Sama ya seperti kita belajar pun, ketika adik-adik mau nih mendapatkan peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat berapa gitu kan, mau jadi juara deh intinya. Di situ pun adik-adik pun mesti belajar, dimana adik-adik itu harus mencapai nilai dengan baik, yaitu kalian itu mesti belajar. Makanya adik-adik sama di sini pun, supaya memiliki masa depan yang besar, masa depan yang baik, Abraham pun belajar, dia itu mentaati setiap yang Tuhan izinkan yang terjadi di dalam kehidupannya Abraham. Sama kita pun adik-adik, yuk, seberapa banyak pun proses yang Tuhan kasih untuk kita mencapai harapan kita, mencapai masa depan kita, yuk sama-sama kita miliki hati yang mau taat, mau setia untuk setiap proses yang Tuhan berikan. Cici yakin dan percaya ketika kita memiliki hati yang percaya, memiliki hati yang setia, memiliki hati yang memang taat pada kebenaran dan setiap apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, kita pun akan mencapai masa depan yang besar yang Tuhan mau berikan untuk setiap kehidupan kita. Nah, di sini pun dikatakan bahwa kita itu harus ingat masa depan yang terbaik itu hanya di dalam Tuhan aja. Tidak ada masa depan yang jauh lebih baik kalau bukan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup, yang mampu untuk memberikan masa depan yang terbaik, masa depan yang besar, masa depan yang indah untuk setiap kehidupan kalian dan kehidupan Cici dan kehidupan kita semua. Tuhan itu pasti akan memberkatinya, bahkan setiap kita akan bisa menjadi berkat untuk orang lain sekitar kita, mungkin untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Makanya di sini Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita untuk kita itu percaya akan masa depan kita di dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang punya segala sesuatunya tentunya. Dan ayat hafalannya jangan lupa adik-adik boleh buka di Roma 4 ayat 3. Beginilah firman Tuhan: percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi adik-adik ingat, Tuhan itu memperhitungkan setiap kepercayaan kita kepadanya. Makanya kita tanamkan hati yang mau percaya sama Tuhan, maka setiap kehidupan kita memiliki masa depan yang terbaik dan masa depan yang besar yang Tuhan mau jadikan untuk setiap kehidupan kalian. Itu aja yang mau Cici bagikan untuk hari ini. Biarlah setiap kita memiliki masa depan yang terindah, masa depan yang terbaik bersama Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Jadikan setiap kami seperti Bapak Abraham ya Tuhan, di mana ia mau mentaati ya Tuhan setiap apa yang Engkau perintahkan pada kehidupan Bapak Abraham ya Tuhan. Jadikan pula setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan di GBI Persada Indah, supaya menjadi anak-anak yang taat apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan setiap masa depan kami indah, jadikan setiap masa depan kami yang besar ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang besar, masa depan yang terbaik ya Tuhan, itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Ajarkan setiap kami memiliki roh yang penuh dengan ketaatan, roh yang setia ya Tuhan,
untuk kami tetap berjalan pada kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Pikirannya bukan hanya berlalu pada hari ini saja ya Tuhan, tapi biar kiranya dapat menjadi rema untuk setiap adik-adik di dalam setiap kegiatan aktivitas mereka ya Tuhan, dimanapun adik-adik kami di GBI Persada Indah ini Engkau tempatkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap mereka memiliki masa depan yang terbaik dan masa depan yang besar hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali kepada Miss Novi. Terima kasih buat Cici Riana yang sudah membagikan firman Tuhan pada setiap kita, dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya bahwa Tuhan memberikan great future dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik supaya kita memiliki hari depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan ya. Kita belajar dari Abraham sendiri yang usianya sudah lanjut, tetapi dia percaya bahwa di dalam Tuhan punya masa depan yang terbaik. Demikian pula anak-anak yang di rumah ya, yang masih dalam proses pertumbuhannya Tuhan, masih dalam usia tahapan kanak-kanak. Tetap percaya sampai kehidupannya, sampai akhir kehidupannya, bahwasanya Tuhan yang memberi masa depan yang terbaik bagi kita semua. Miss Novi ingatkan ayat hafalannya ya, kembali di Roma 4 ayat 3 ya. Percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Biarlah setiap kita menjadi anak-anak yang percaya seperti Abraham ya, sehingga setiap kita diperhitungkan di dalam kebenarannya firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Miss Novi ingatkan kembali sebelum kita akhiri bahwasanya minggu depan kita akan beribadah seperti biasa ya, melalui tayangan YouTube ya, jam 8 pagi, dan juga kita akan ada fellowship di setiap hari Kamis melalui Google Meet. Pastikan anak-anak semua, anak-anak Tuhan yang terikat dalam perjanjian Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah ya. Biarlah setiap kita menjadi anak-anak yang semakin percaya kepada Tuhan. Miss Novi ingatkan juga kembali, bila mana kalian mau memberikan persembahan, kalian dapat memberikan melalui rekening BCA ya, gereja kita GBI Persada Indah, atau kalian juga bisa ditabung dulu ya setiap minggunya di rumah, sehingga pada akhir tahun nanti bisa dibawa ke dalam rumah Tuhan. Demikian pengumuman yang Miss Novi bagikan. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Yuk bangkit berdiri, kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah beri yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat persekutuan yang indah bersama Tuhan, di mana kami boleh menyembah akan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami memberi diri kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Beri hati yang tetap percaya bahwasanya hari depan yang terbaik Kau beri atas setiap kami. Great future yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami, seluruh anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang percaya seperti Abraham. Tuhan, Kau yang menolong akan setiap kami. Beri kekuatan untuk senantiasa menggapai, menjalani akan destiny yang Tuhan tetapkan. Hamba-Mu berdoa, berkati akan pertumbuhan mereka, berkati kesehatan, berkati pendidikan mereka, berkati akan orang tua, papa, mama, keluarga besar mereka ya Bapa, untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah
hidupnya semakin hari mengasihi akan Tuhan. Berkati akan gerejamu Tuhan, GB Persada Indah. Kami percaya biarlah Engkau yang melawat menjamah akan hamba-Mu juga Tuhan, Ibu Gembala kami. Kau berkati akan seluruh isi keluarganya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga membawakan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah akan bangsa ini. Biarlah api kemuliaan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, setiap kami percaya oleh karena Tuhan. Kami memiliki ketaatan. Kami setia untuk senantiasa masuk dalam perjanjiannya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang membawa kami terikat dalam perjanjian Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.